warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak adalah para ibu jamaah Masjid Ahmad Dahlan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang sangat berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang sangat mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mengawali pengajian ini, baiklah kami perkenalkan, kami mengajak anak kami bertiga itu. Ini anak kami semua bertiga ini. Yang pertama ini putra yang imami tadi. Ini dari Jedis, kemudian yang ini dari selatannya ini dari timur-timur. Dari Timur Leste ya ini. Jauh ini. Ya. Yang ini satunya ini Aziz ini dari Pacitan. Insya Allah ketiga ini insya Allah calon hafid Quran, Pak. Ya, mudah-mudahan doakan ibu bapak anak kita ini yang belajar di Muhammadiyah Boarding School Jedis MBS ini mencetak kader-kader muslim yang beriman, bertakwa dan juga menjadi ahli Quran. Untuk itu mari Saudara Arifudin dari Timor Leste untuk tilawah ya, ayat sedikit aja, mari silakan ke depan. Ya. Berdiri Pak ya, berdiri. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahul ladzi la ilaha illa hu, alimul ghaibi
yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak-bapak adalah para ibu makaten pangawasan ayat suci mugi-mugi anambahi iman serta takwa kita dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, alhamdulillah paning dalem menika sampun watawis setengah tahun langkung Bu ya. Boten saged sowan. Dari Ramadan tahun yang lalu kami masih aktif di sini untuk mengisi pengajian yaitu setiap Ahad pagi. Kemudian Pak Dikjo sakit, kemudian lama tidak berjumpa dan alhamdulillah Ustadz Tigno sudah sehat, alhamdulillah terus sehat, terus semangat, dan terus istiqomah insya Allah. Bapak alhamdulillah pengajian pada malam ini luar biasa, yang hadir luar biasa. Oleh karena itu kami sangat bersyukur dan berterima kasih pada malam ini Bapak Ibu sangat semangat dan antusias di dalam mengikuti pengajian pada malam ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Amin. Malam hari ini mestinya Bapak Ustadz Jibridal ya. Ya biasanya malam Selasa, malam Rabu itu ya. Oleh karena itu mohon maaf Ibu, tadi mendadak sore Ustadz Sugno ngebel untuk soal sini. Alhamdulillah ya dengan siap dan sigap kita bisa datang di tempat ini. Alhamdulillah kita tetap senantiasa sehat. Baik Ibu, pengajian kami masih beberapa kali, kami masih mengangkat persoalan yang insya Allah sangat urgen Ibu, yaitu persoalannya bahwa kita ini yang hari ini semuanya akan menghadapi suatu peristiwa yang akan kita hadapi, dan peristiwa ini pasti akan kita semuanya mengalaminya, yaitu peristiwa yang sangat dahsyat, yaitu peristiwa sakaratil maut Ibu. Ini sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang sangat dahsyat, dan ternyata peristiwa sakaratil maut itu peristiwa yang sangat luar biasa sakitnya. Nabi menggambarkan peristiwa kematian itu ketika sakaratil maut itu sakitnya seperti dipedang 100 kali sakitnya. Oleh itu mudah-mudahan yang hadir ini dengan mempersiapkan iman, mempersiapkan sikap istiqomah kita, insya Allah nanti ketika kita sakaratul maut kita merasakan yaitu kenikmatannya. Bukan sakit tapi nikmat. Bukan sakit tapi lezat. Justru kita bergembira, kita bisa senyum karena kita akan berjumpa dengan sang yang kita cintai. Yaitu siapa ya Bu? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu kita persiapkan ini. Perlu dipersiapkan bagaimana kita nanti ketika berjumpa dengan Allah dengan senyuman, kemudian bagaimana nanti kita ketemu dengan Allah dengan kenikmatan, dengan kelezatan yang sangat luar biasa, yaitu ketika kita bertemu dengan Sang Khalik yang sangat kita cintai. Untuk itu Bapak serta Ibu yang kami hormati, yaitu kami tidak sempat fotokopi. Biasanya kami selalu memberikan fotokopi materi, karena tadi waktunya sudah sangat mepet sehingga kami tidak bisa untuk memberikan fotokopi, yaitu meraih husnul khotimah. Di antara kita semuanya pasti Ibu berharap dan bercita-cita bagaimana agar kematian kita nanti betul-betul bisa meraih yaitu kematian yang husnul khotimah. Setiap kita harus bercita-cita untuk husnul khotimah. Karena apa? Husnul khotimah ini merupakan suatu pintu gerbang. Pintu gerbang pertama untuk kita bisa memasuki jannah atau kita nanti memasuki nar. Oleh karena itu, Bapak, betapa pentingnya kita mempersiapkan diri untuk senantiasa
yaitu mempersiapkan diri kita untuk senantiasa nanti untuk bisa husnul khatimah. Bapak Ibu ingin ya husnul khatimah? Apa su'ul khatimah? Jadi husnul khatimah itu lawannya adalah su'ul khatimah. Husnul khatimah adalah mati yang baik, ya, mati yang betul-betul diridhoi oleh Allah. Adapun su'ul khatimah adalah mati yang jelek, mati yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi husnul khatimah itu pintu gerbang pertama. Apakah nanti kita jadi ahli surga atau ahli neraka itu pertama kali ditentukan ini kematian ini. Ini tahap pertama. Jadi kalau tahap pertama ini selamat, insya Allah tahap-tahap berikut kan akan selamat. Oleh karena itu bagaimana mempersiapkan diri, bagaimana kita untuk bisa selamat dalam pintu gerbang yang pertama ini. Karena kematian ini mendadak dan tidak semayanan itu. Tidak mesti sakit. Yang sehat jangan merasa kalau saya masih lama. Jadi yang muda juga begitu. Jadi kematian tidak pandang tua, tidak pandang muda, tidak pandang sakit, tidak pandang sehat. Kalau sudah dipanggil oleh Allah dalam kondisi sehat pun kita siap. Nah ini Ibu rahasianya kematian. Oleh karena itu betapa ruginya, betapa menyesalnya ketika kita dipanggil oleh Allah belum siap. Lagi gimana Ibu kira-kira? Bapak Ibu kira-kira dipanggil nanti malam siap ya? Kalau tas teknologi dulu siap gitu. Nah, alhamdulillah. Nah, siap itu berarti bekalnya harus siap. Jadi kalau mengatakan siap berarti bekalnya juga harus siap. Nah, bekalnya apa Ibu? Di antaranya ingin saya sampaikan ini. Ada 5 hal yang harus kita persiapkan untuk menghadapi husnul khatimah. Karena mati itu gaib, mati datangnya tiba-tiba dan mati adalah pasti. Jadi suatu aksioma yang tidak terbantahkan, yaitu kematian itu pasti, kematian gaib, dan kematian adalah datangnya tiba-tiba, tidak semayanan. Oleh karena itu betapa bersyukurnya kita yang sekarang oleh Allah masih diberikan kesempatan hidup. Syukur betul kita. Coba di antara teman-teman kita, Covid kemarin sudah dipanggil oleh Allah. Bagaimana mereka sekarang di alam barzah itu? Kita renungkan Ibu. Teman-teman kita yang sekarang di alam barzah itu seperti apa kondisinya? Selalu kita renungkan. Dengan begitu kita akan selalu mengambil iktibar dari kematian itu. Menjadi nasihat kita. Sebenarnya nasihat yang penting itu, nasihat yang utama adalah kematian itu. Kalau bisa kita mengambil yaitu iktibar dan nasihat. Itu yang pertama Ibu. Yaitu memiliki iman yang bersih yang pertama. Kita pastikan iman kita bersih. Ini yang pertama Ibu. Jadi iman ini kalau tidak bersih, jangan berharap kita nanti bisa meraih husnul khotimah. Oleh karena menjaga iman yang bersih ini bukan mudah. Ini perlu perjuangan, perlu semangat jihad yang tinggi bagaimana agar kita tetap mempertahankan iman kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, dalam keadaan murni, tidak tercampur dengan anasir-anasir kesirikan sekecil apapun, dengan anasir-anasir kefukuran sekecil apapun, dan kemunafikan dan kesirikan. Ini Ibu, bukan mudah menjaga iman ini. Karena banyak Ibu sudah menjadi ada kisah banyak orang-orang yang tadinya alim, orang-orang yang tadinya soleh, yang tadinya menjadi ahli ibadah, tapi di akhir hayatnya mereka tidak bisa mencapai husnul khotimah. Banyak loh Bapak, ahli ibadah, hajinya berulang kali, sholatnya juga hebat, ilmunya hebat, tapi mengapa ketika mereka dipanggil oleh Allah tidak bisa mencapai husnul khotimah? Oleh karena itu husnul khotimah itu tidak ada lagi kecuali pertolongan Allah. Karena izin Allah, karena kecintaan Allah pada kita. Tidak akan bisa dengan amal kita, dengan kehebatan amal kita, dengan kehebatan ibadah kita untuk mencapai husnul khotimah ketika kita tidak ditolong oleh Allah. Nah, ini penting. Tidak akan bisa kita. Jangan bangga dengan sholat kita,
jangan bangga dengan puasa kita, jangan bangga sudah berulang kali naik haji, jangan bangga kita ahli sedekah. Belum menjamin kita nanti bisa meraih husnul khotimah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu mendekat dengan Allah, selalu berdekatan dengan Allah, selalu tawakal kepada Allah, selalu mohon pertolongan kepada Allah, agar kita nanti ketika dipanggil oleh Allah betul-betul dalam keadaan senyum. Dalam keadaan senyum, artinya kita betul-betul bisa merasakan kenikmatan, kelezatan ketika kita berhubungan dengan Allah, yaitu dengan husnul khotimah. Jadi ini Bapak, kita harus merasa khawatir ya, dalam hati kita harus merasa khawatir ya. Jangan sampai dalam diri kita merasa bangga, saya nanti pasti husnul khotimah. Oleh karena itu ada usaha-usaha yang terus kita lakukan agar kita tetap istiqomah. Jadi yang pertama Ibu, yaitu menjaga iman kita supaya iman kita betul-betul murni, betul-betul suci, betul-betul bersih dari anasir-anasir kesyirikan sekecil apapun. Karena bisa jadi kita ini melakukan kesyirikan tapi tidak terasa, tidak merasa kalau kita melakukan suatu kesyirikan. Oleh karena itu pertolongan Allah lah yang akan menjauhkan diri dari kesyirikan sekecil apapun. Allah saja yang akan berikan pertolongan kita agar kita terhindar dari hal-hal yang betul-betul akan merusak daripada yaitu keimanan kita. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, akidah salimah ini adalah fondasi penting. Fondasi pertama yang kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah iman. Nah, malam ini adalah dalam rangka iman. Jadi kajian yang kita lakukan ini dalam rangka untuk memperkuat iman kita, memperkokoh iman kita agar iman kita tetap kokoh, tetap bersih, sehingga nanti sampai kita nanti dipanggil oleh Allah, tetap iman kita dalam keadaan bersih dan kokoh, senantiasa kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnahum muhtadun. Dalam soal am itu, alladzina amanu, orang-orang yang beriman dan imannya itu tidak tercampur sedikit pun dengan kesyirikan, dengan kezaliman, mereka dijamin oleh Allah. Dijamin Allah loh ini, dijamin oleh Allah akan mendapatkan keamanan, akan mendapatkan keselamatan, akan mendapatkan ketentraman ketika nanti sakaratul maut, ketika nanti di barzah sampai di mahsyar, sirat, seterusnya. Akhirnya kita nanti menjadi ahli surga. Nah ini Ibu. Tidak sedikit orang-orang yang tadinya alim soleh, ketika mendekati sakaratul maut, mereka diuji oleh Allah, ujian sakit, mereka tidak sabar. Mereka tidak sabar, diberi sakit beberapa tahun, karena hanya mereka putus asa, akhirnya mencari alternatif lain selain pertolongan dari Allah. Contohnya apa Ibu? Datang ke dukun dan sebagainya. Ini akan merusak akidah kita. Ketika kita diuji, akhirnya kita bingung, kesana kemari tidak sembuh, dengan ke dokter tidak sembuh, akhirnya mereka cari alternatif lain, jangan lain, akhirnya mereka lari karena bisikan setan, karena kekuatan iblis, sehingga hatinya lari dari kebenaran, akhirnya mencari alternatif yang dilarang oleh syariat, dilarang oleh Allah. Ini bahayanya kita. Ya kita standar, saya kira aman-aman saja kita. Ketika kita masih belum diuji, aman-aman saja. Tapi nanti ketika diuji oleh Allah, nah ini kita harus tetap sabar. Itu banyak orang yang ketika sakit, ketika mau meninggal, kemudian mereka harus cari usaha-usaha yang tidak dibenarkan oleh agama. Nah ini berbahayanya Ibu. Oleh itu supaya kita tetap istiqomah ketika diuji dengan kesulitan, diuji dengan kesusahan, diuji dengan penderitaan, kita tetap sabar, istiqomah untuk senantiasa
yaitu berpegang teguh pada tali jalan agama Allah. Jadi yang kedua, la in asyrakta layah batona ngamaluka wala takunana minal khosirin. Apabila kamu melakukan kesirikan, sekecil apapun amalmu semua jadi rusak. Amalmu yang kamu kerjakan, sholatmu, puasamu, zakatmu, hajimu, kalau kamu melakukan kesirikan, kamu amalmu semuanya akan hilang semuanya, akan hapus semuanya, tidak ada artinya semuanya. Ini bahayanya Ibu. Bahaya pentingnya kita menjaga keimanan yang bersih, jangan sampai tercampur dengan bentuk kesirikan sekecil apapun. Yang kedua, iman sudah cukup Bu Pak ya. Banyak kalau dijelaskan, iman ini tidak akan habis, karena iman ini pondasi pertama yang harus menghunjam, yang harus terpatri dalam hati sanubari kita. Dalam keadaan apapun kita tetap ahad seperti siapa? Bilal. Ketika ditindih kepala dengan batu, mereka tidak akan menyerah. Tidak akan menyerah, tidak akan terlepas imannya dari hatinya, tetap ahad. Ini bisa kita contoh seperti Bilal itu. Lahir Bilal baru. Mereka memiliki keimanan yang tangguh, memiliki keimanan yang kokoh, sehingga menghadapi ujian seperti apapun mereka tetap istiqomah. Ini yang pertama. Yang kedua Ibu, yang kedua, memiliki amalan rahasia. Memiliki amalan rahasia. Punya gudang amal rahasia. Jadi orang yang memiliki amalan rahasia itu, amalan itu sangat tinggi derajatnya, nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang tinggi nilainya, amalan yang tinggi derajatnya adalah amalan yang dilakukan secara rahasia. Bapak ini, sudahkah Bapak-bapak memiliki amalan rahasia yang banyak? Sampai Bapak, Ibu, sudah banyak loh gudang amalan rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun juga kecuali dirinya dengan Allah SWT. Jadi orang yang ikhlas itu orang yang amalan batinnya lebih banyak daripada amalan zahirnya. Jadi amalan batin itu lebih penting daripada amalan zahir. Contoh, sholat ini niatnya kita ikhlas karena Allah. Ikhlas itu di dalam hati kita, tidak ada yang tahu. Ketika bersedekah, ikhlas tidak ada yang tahu. Yang tahu diri kita dengan Allah SWT. Jadi amalan-amalan batin ini adalah justru penting daripada dibandingkan amalan-amalan zahir. Oleh karena itu, orang-orang yang memiliki gudang amal rahasia, insya Allah akan bisa mencapai husnul khotimah. Nah, monggo, amal rahasia itu apa saja banyak sekali. Oleh karena itu hati-hati Bapak-bapak, hati-hati di dalam beramal. Hati-hati dalam beramal. Bisa juga di awal ikhlas. Ketika sedekah ikhlas awalnya. Sekian tahun, setahun ikhlas, seikhlas. Yang bangun masjid ini termasuk saya juga ikut sumbang semen misalnya. 5 tahun ikhlas. Siapa tahu 10 tahun berikutnya terbongkar ketidakikhlasannya. Ketika hatinya tersakiti, ketika mereka mendapatkan celaan, mendapatkan hinaan, mereka membongkar keikhlasannya. Biyen masjid kuwi le ora aku sing bantu, ora dadi masjid kuwi. Baru kelahir ketika 15 tahun yang akan datang. Karena mereka tersinggung hatinya, tersakiti hatinya, tercela, akhirnya mereka kena tercela terus, digoda oleh setan supaya dibongkar. Akhirnya keikhlasan yang telah dibangun sekian tahun
hilang. Lah ini bahayanya, Pak. Banyak terjadi orang seperti ini. Orang ustadz, orang mubalek, orang wong soleh, kadang-kadang mereka tidak mampu menjaga keikhlasannya ketika mereka diuji dengan kesusahan, dengan penderitaan, dengan celaan, dengan hinaan. Kalau standar aja saya enteng, Pak. Tapi ketika misalkan Ustadz Tikno diuji, besok dicela, dicaci maki, kemudian kamu sekarang dikeluarkan dari masjid sini, tidak usah jadi takmir sekarang, gimana kira-kira perasaan kita? Sakit ya, secara manusia sakit. Setelah sakit, ayo biyen masjid iki lek aku sing ora golek dana ora dadi, bilang begitu, hangus amalnya yang telah dibangun sekian puluh tahun. Ini loh Pak yang sangat berbahaya itu. Awalnya ikhlas, di tengah-tengah ikhlas, tapi di akhir mereka tidak bisa menjaga keikhlasan. Jadi ikhlas itu di awal, di tengah dan akhir. Sering kita tidak sadar, kadang-kadang menyampaikan sesuatu amal yang kita lakukan. Dipancing Pak kadang-kadang kita itu. Persoalannya dipancing. Lah iya loh. Aku esuk mang rada ngantuk. Karo kancane, "Lah nyapa ngantuk? Mambengi tahajud lho." Mambengi tahajud mulane aku ngantuk. Lah terpancing mereka. Sudah terbongkar amalnya. Sudah yang rahasia sudah ditunjukkan orang. Tahajudnya hilang ibu-ibu. Ini loh bahayanya Bapak-bapak. Amal kita kudu kenceng. Dipendem jeru-jeru amal baik kita, Bapak-bapak. Dipendem jeru-jeru. Jangan sampai panjenengan tergoda oleh setan, dipancing oleh setan sehingga mengungkapkan amal kebaikan di depan tiang sanes. Ini Bapak, amal yang tersembunyi di sini. Yang harus kita betul-betul mulai sekarang dijaga betul amalan kebaikan kita. Jangan sampai kita di sana kemari kemudian memamerkan kita. Ini bahayanya di situ Bapak. Jadi keikhlasan ini harus tetap dijaga dalam kondisi apapun, sekalipun kita disakiti, sekalipun kita dihina, tetap ikhlas, jangan dibongkar. Keikhlasan kita akhirnya menjadi tidak ikhlas. Penting ini Bapak, yang akan merusak amal kita itu di sini dulu. Dan besok banyak orang yang di hari kiamat itu ahli Quran, ahli sodakoh, pejuang. Mereka dikatakan oleh Allah, bohong kamu. Kamu dulu ya senang sodakoh biar kamu disebut orang-orang yang dermawan. Kamu dulu semangat berjuang, biar dinilai kamu menjadi orang yang ahli, pahlawan, seorang pejuang. Kamu minta itu. Kamu sudah diberita dulu, ujiannya sudah. Sekarang kamu dilempar ke api neraka. Ahli Quran juga begitu. Nah ini, bagaimana pentingnya kita menjaga kemukhlisan hati kita. Jadi Bapak Ibu, contoh cicit Rasulullah yang bernama Zainal Abidin. Cicit Rasulullah bernama Zainal Abidin. Cicit Rasulullah Zainal Abidin pada satu saat meninggal. Kemudian oleh keluarga, oleh lingkungan, oleh masyarakat lingkungan dimandikan. Ketika dimandikan apa Ibu? Di pundaknya sini ada bekas yang sangat hitam. Ya, para saudara keluarga yang memandikan itu sama bertanya-tanya, kenapa Zainal Abidin itu kok gegernya ini hitam, kok kelihatan kena sesuatu yang sakit itu di gegernya itu. Ditanya keluarganya tidak ada yang tahu. Yang mandikan keluarga tidak tahu, istrinya tidak tahu, anak juga tidak tahu. Setelah dimakamkan 3-4 hari berikutnya baru terbongkar dan memang dibongkar oleh Allah dan sengaja dibongkar oleh Allah. Apa ini Bu? Para
kaum du'afa sama celuluk. Nama takdir celuluk. Celuluk. Bile Zainal Abidin niku lek dalu watawis jam 1 dalu inggih menawi ngetenaken gandum dateng griya kula diletakne di pintu-pintu rumah. Tidak ada yang tahu. Istrinya aja tidak tahu, Ibu. Anaknya tidak tahu kalau jam 1 malam keluar rumah untuk membagi gandum kepada fakir miskin tetangganya. Ada di antara salah satu tetangga yang nginceng. Jadi sapa to? Menesuk mesti gandum ning ngarep omah ning ngarep itu sapa janjane kayak ini. Tidak ada yang tahu, Pak. Akhirnya mungkin di antara tetangga-tetangga itu kira-kira nyelidiki. Sapa jane diselidiki tenan kira. Lah akhirnya di antara orang-orang miskin itu mungkin ada beberapa orang yang menyelidiki, ternyata yang memberikan gandum itu adalah Zainal Abidin. Dan mereka celuluk, wes saiki ora eneng wong sing kei gandum lagi. Ketika Zainal Abidin meninggal, kaum fakir miskin sambat, sudah tidak lagi orang yang mendapatkan gandum lagi. Nah ini Bapak contoh, istrinya sampai tidak tahu, Ibu-ibu, anaknya tidak tahu kalau mereka bersedekah membantu orang fakir miskin. Lah kalau bisa ya begini, Ibu, Bapak-bapak, kalau melakukan amal betul-betul rahasia, rahasia. Nah, monggo, saya kira ini penting untuk yang kedua ini. Mari mulai sekarang hati-hati, Bapak-bapak. Hati-hati di dalam menjaga amal. Jangan sampai sekali-kali amal kita ditunjukkan orang. Tapi kalau motivasi boleh. Kalau dalam rangka motivasi boleh. Misalkan ngomong-ngomong tentang tahajud, ayo gimana tahajud kita semangat supaya kita tetap istiqomah tahajud, boleh dalam rangka motivasi. Tapi kalau dalam rangka kita untuk pamer, ya untuk riya, itulah yang dilarang dalam agama. Ngaten nggih? Ngaten nggih. Nah, yang ketiga, wektalipun taksih pinten menit niki? 7 menit. Ya, kita percepat. Yang ketiga, berprasangka baik kepada Allah. Nah ini juga amalan hati. Selalu berprasangka baik kepada Allah, diberi sakit, syukur. Lek merasakan nikmat wis 50 tahun, tidak terasa. Dikek nikmat 50 tahun tidak terasa. Dikek lara setahun wis sambate ngaru lara. Sik setahun lho, sedangkan nikmate 50 tahun. Imbang mboten Ustaz Tikno kira-kira. Nikmate 50 tahun, dikek lara setahun wis sambat. Nikmate dengan ujiannya kira-kira banyak mana kira-kira? Bapak lek dipikir jernih. Awake dhewe nikmate Gusti Allah dikene dhewe iki karo awake dhewe mungkin kesulitan kita, mungkin ujian kita kira banyak mana kira-kira? Banyak nikmat dengan ujian kita itu bagaikan samudra, itu kenikmatan. Bagaikan air samudra. Adapun kesulitan kita, ujian kita bagaikan ujung kuku. Bandingannya. Oleh karena itu, Nabi Ayub ketika diberi uji sakit, mereka tidak pernah mohon untuk sembuh. Selalu diterima dengan rasa syukur. Nah ini juga saya kira juga perlu latihan untuk senantiasa bersyukur. Nikmatku lebih banyak yang saya terima dari sakit saya. Sehingga sakit itu diterima dengan rasa ridho. Dengan rasa ridho. Tidak pernah berprasangka baik jelek kepada Allah. Jadi sekali lagi Bapak, kita harus selalu husnudzon kepada Allah. Dan selalu positif thinking kepada sesama manusia. Jangan banyak kita ini duwe suudon dumateng tiyang. Banyaklah kita husnudzon. Karena pikiran positif itu juga akan mendatangkan sesuatu yang positif. Neng lek uteke iki pikirane wis kotor, yang dipikir hanya yang negatif saja. Titik-titik curiga, titik-titik berprasangka jelek. Hendaklah kita selalu positif thinking. Penting loh Pak. Ternyata positif thinking juga tidak mudah ternyata. Perlu latihan. Sering kita ini melakukan selalu husnudzon pada orang itu, curiga pada orang itu. Willy nyekel duit, hati-hati loh. Nyekel duit masjid, hati-hati. Sok-sok dijajak nih malah ini. Sering kita ini harus hati-hati. Jangan sampai kita selalu menjustis bahwa seseorang itu melakukan sesuatu yang tidak baik. Nah, selalu positif thinking kita pada sesama mukmin.
kepada sama muslim adalah selalu positif thinking sehingga kita tuh enjoy. Hidup tuh nikmat ya Ibu. Orang tuh kalau pikirannya positif, hatinya bersih, nikmat hidup ini. Monggo kita rasakan. Tapi pikirannya ini penuh negatif, selalu berpikir negatif, hidup ini seperti di dalam gua yang sangat gelap. Tapi pikiran kita positif, nikmat dan sehat. Jadi orang yang sehat itu orang yang selalu positif thinking. Hatinya ombo, menghadapi masalah itu ombo, bagaikan samudra. Hatinya itu jangan dipersempit hati kita untuk menghadapi suatu persoalan hidup ini. Dan memang persoalan hidup tidak akan pernah habis. Kita akan selalu menghadapi masalah. Satu masalah selesai, masalah timbul lagi. Masalah satu timbul lagi. Tidak akan habis, maka dihadapi dengan penuh lapang dada. Dengan pikiran yang jernih, hati yang bersih, insya Allah semua persoalan akan menjadi mudah dan terselesaikan. Kemudian yang keempat, memperbanyak istighfar dan taubat dalam setiap saat. Ini saya kira tidak perlu ini. Jadi kita Bapak Ibu harus selalu memperbanyak istighfar, selalu memperbanyak taubat. Jangan sampai kita melakukan maksiat sekecil apapun. Berusaha untuk menjaga untuk tidak melakukan kemaksiatan. Pandangan mata kita, lisan kita, tangan kita, ini adalah sumber maksiat, terutama lisan kita ya Bu. Lisan ini sumber maksiat lisan kita ini. Karena kita tidak bisa menjaga lisan, ini berbahaya. Jadi lisan kita itu akan bisa membawa kita ke surga dan juga bisa menjerumuskan kita ke neraka. Karena lisan kita yang hanya berapa senti ini. Oleh karena itu orang yang bisa menjaga lisannya adalah termasuk orang-orang yang bahagia. Yang kelima, Ibu-ibu, yaitu untuk memaksa amal-amal kita secara konsisten. Allah SWT sangat mencintai amal-amal dengan cara istiqomah dan terus-menerus sekalipun amal itu kecil. Hendaklah kita memiliki amal-amal unggulan yang bisa kita kerjakan dengan ringan, mudah, namun tetap konsisten. Misalnya sholat berjamaah 5 waktu di masjid tepat waktu. Ini ya. Bapak Ibu, Bapak-bapak, mari untuk meraih husnul khotimah adalah jamaahnya 5 waktu tepat waktu. Tepat waktu. Jangan sekali-kali sholatnya jamaah 5 waktu kur telat saja. Selalu telat. Ngenteni lek wis komat, ngenteni lek wis oleh sak rekangat. Usahakan jamaah 5 waktu datang awal sebelum dikumandangkan azan. Bapak, datang di masjid sebelum dikumandangkan azan sudah dalam shop pertama. Setiap hari usahakan. Pupung kita masih sehat, pupung kita diberi panjang umur. Jangan sampai nanti telat dan kita menyesal. Aku biyen sholatku jamaah 5 waktu tertib, saurung adzan aku nang masjid, lek wis seloro baru sadar. Kalau sudah mau meninggal baru sadar. Oleh itu Bapak, mari sebagai wujud syukur kita pada Allah, mari sholatnya 5 waktu, jamaah itu datang sebelum dikumandang adzan sudah siap. 10 menit sebelum dikumandang adzan sudah berwudu, sudah berangkat ke masjid, di depan dan mengikuti muadzin. Menjadi muadzin. Menjadi muadzin tidak harus maju ke depan Ibu. Kalau panjenengan mengikuti muadzin, pahalanya sama mendapatkan pahala muadzin. Ya, saya kira itu Bapak ya, waktu sudah habis ya. Jadi ini Bapak Pupung pasti sehat ya. Jamaah 5 waktu jangan sampai pernah tertinggal 5 waktu ini. Harus istiqomah, konsisten dan datang awal. Jangan pernah terlambat 5 waktu ini. Dilatih kita. Kita tahu jadwal waktu. Kalau zuhur waktunya jam 11.42 ya. Kalau subuh misalkan jam 4.35 Pak ya. Kalau subuh berarti jam 4 sudah siap. Kalau asar misalnya aja jam 2, sekarang sudah 3 ya, 32 menit. Berarti setengah 3 sudah siap. Kalau maghrib berarti jam 5.04 sudah siap. Kalau isya berarti setengah 7 sudah siap. Melaksanakan panggilan Allah SWT. Mari, ini yang terakhir Pak itu. Istiqomah, jamaah 5 waktu datang sebelum dikumandangkan azan
istiqomah 5 waktu, insya Allah akan mendapatkan keajaiban yang luar biasa. Kalau bapak-bapak ingin mendapatkan keajaiban yang luar biasa, datanglah sholat 5 waktu sebelum dikumandangkan sudah berada di masjid, sudah di saf pertama. Ngaten bapak, siap? Siap bapak? Istiqomah, insya Allah panjenengan mendapatkan keajaiban yang dahsyat dari Allah SWT. Ketika panjenengan istiqomah 5 waktu jamaah tertib, saurunge adzan sudah berada di saf pertama dan mengikuti muadzin. Jangan pernah terlambat sholat jamaah waktu. Demikian pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak semuanya senantiasa mendapatkan keberkahan malam ini dan mendapatkan hidayah Allah, mendapatkan petunjuk Allah sehingga ringan melakukan amal-amal kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.